Tahu diri di hadapan Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil suci menurut Markus, bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, dan setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Perikop Injil ini sungguh syarat ajaran. Yesus dengan caranya memunculkan perbandingan. Anak-anak yang diandaikan sebagai bangsa Yahudi dihadapkan dengan anjing yang dikiaskan sebagai bangsa non-Yahudi. Yesus tidak menolak permohonan perempuan ini. Maka Yesus berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Markus bab 7 ayat 27. Yesus mempunyai prioritas dan urutannya sendiri dalam berkarya. Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Markus 7 ayat 28. Jawaban ini wujud ketangguhan imannya ketika memohon kepada Yesus. Perempuan ini juga menyatakan kerendahan hati dalam permohonannya. Ia pun menampakkan sikap tahu diri di hadapan Yesus. Yesus yang punya prioritas dan otoritas dalam karyanya tahu kapan saat mengabulkan permohonan. Karena sikap imannya yang kentara dalam kata-katanya, maka Yesus meluluskan permohonan perempuan ini dengan mengusir setan dari anaknya. Masih hangat dalam ingatan saya saat Misa Agung kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia pada 5 September 2024. Hujan mulai turun, sementara banyak umat yang duduk di area tak beratap. Pastor pemimpin acara bisa saja mengambil kesempatan untuk show off, mencari panggung bagi dirinya, atau pamer doa spontan dengan kata-kata yang lebih deras daripada hujan yang turun, atau mempertontonkan imannya memaksa Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan pastor tersebut. Sang pastor malah mengajak seluruh umat di stadion utama dan Madya GBK untuk berdoa bersama-sama. Wujud doa agar hujan reda dinaikkan. Lebih dari 86.000 umat yang hadir menyambutnya dengan serempak berdoa 10 kali Salam Maria. Tidak ada kesan mau menonjolkan diri.
merasa paling penting apalagi harus dinomorsatukan, serta tidak ada pemaksaan kehendak kepada Tuhan. Tuhan berkenan, dan lihatlah, hujan pun reda tidak lama setelah doa selesai didaraskan. Marilah kita belajar dan melakukan keutamaan-keutamaan, ketangguhan iman, kerendahan hati, dan sikap tahu diri di hadapan Tuhan dari perempuan Siro Fenisia, sang pastor dan umat di GBK. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala hikmat, ajarilah kami ketangguhan iman, kerendahan hati, dan tahu diri ketika kami datang dan memohon kepadamu. Karuniakanlah kepada kami keutamaan-keutamaan ini, agar kami dapat semakin pantas di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami yang terkasih. Amin.